Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-14, 15 dan 16 dari surah Thaha. 3 ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Yaitu sebelum ini sudah diterangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang naik ke atas bukit Tur Sina karena melihat api dari bawah. Kemudian Nabi Musa naik ke atas berharap mudah-mudahan dapat mengambil api tersebut untuk menghangatkan dirinya dan juga keluarganya yang di bawah, istri dan anaknya. Kemudian juga berharap mudah-mudahan ada orang dekat api tersebut, kemudian bertanya kepada orang tersebut mana jalan mau ke Mesir. Karena Nabi Musa dari Madian, dari Yordania sekarang menuju Mesir, kemudian dalam perjalanan tersesat sampai ke bukit Tur Sina dan masa itu musim dingin. Maka apabila melihat ada api menyala, maka Nabi Musa melihat ini adalah berkah atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapat manfaat dari api tersebut. Kemudian juga akan ada orang di dekat api itu dan mendapat manfaat juga, yaitu mendapat petunjuk sehingga mengetahui jalan menuju Mesir. Namun rupanya api yang dimasukkan itu adalah cahaya yang sangat terang sekali yang berada di sebuah pohon yang besar ya. Kemudian dari arah itulah Nabi Musa alaihi salam mendengar panggilan. Rupanya yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwasanya Nabi Musa berada di bukit Tur Sina yang berada di lembah tua. Yang lembah itu adalah lembah yang disucikan. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menanggalkan sandalnya supaya bersentuhan tubuh Nabi Musa itu dengan tanah lembah Tur Sina yang berkah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Musa bahwasanya Allah telah memilih Nabi Musa menjadi seorang rasul. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendengarkan sungguh-sungguh apa yang akan disampaikan kepadanya. Nah, apa yang akan disampaikan kepada Rasulullah, itulah yang akan kita pelajari, yaitu dalam 3 ayat yang berikutnya, yaitu ayat 14, 15 dan 16
yaitu yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa adalah perkara yang pokok, yang paling utama di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beragama, yaitu keimanan kepada Allah sebagai yang diibadati, kemudian keimanan kepada hari akhirat, hari pembalasan. Inilah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, yang sebenarnya yang disampaikan kepada Nabi Musa itu adalah juga yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apabila di awal surah Thaha Allah menerangkan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kandungannya sama seperti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka semua para nabi itu misi mereka adalah sama, yaitu yang mereka terima adalah keimanan berkaitan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat, dan itulah yang disampaikan oleh setiap rasul kepada bangsa mereka, kepada suku mereka, kemudian kalau Rasulullah kepada manusia secara keseluruhannya. Hanya saja manusia di hadapan kebenaran yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat itu, manusia terbagi dua, yaitu ada yang beriman kepada kebenaran tersebut sehingga beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi ada pula yang menolak kebenaran tersebut sehingga enggan untuk beriman kepada Allah dan tidak percaya kepada hari akhirat. Maka kita mudah-mudahan insya-Allah melalui ayat-ayat yang kita pelajari ini, mudah-mudahan bertambah keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara keimanan kita sehinggalah ajal sampai. Kemudian apabila kita telah sampai kepada ajal yang ditentukan, kita meninggal dunia, alangkah beruntungnya kalau kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini, yaitu ketika kematian tiba, kalau kita beriman, maka itu adalah keberuntungan. Tetapi apabila tidak beriman, maka itu adalah kecelakaan. Karena hidup di dunia ini adalah sebagai ujian, yaitu beriman atau tidak beriman. Nah, yang menentukan adalah ujung dari umur kita itu. Maka ada yang menyebutnya mudah-mudahan kita ini husnul khatimah. Nah, husnul khatimah itu maknanya penghujung, penutup yang baik dari hidup kita ini. Nah, penutup yang baik itu yaitu ketika kita menutup mata, kematian tiba, maka ketika itu kita dalam keadaan beriman kepada Allah, yaitu memperakui Allah sebagai Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran dan tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. La ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hidupnya itu dapat mengucapkan la ilaha illallah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk syurga. Maka kita berharap ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan, mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat tersebut bertambah keimanan kita kepada Allah. Karena iman ini bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan bertambah ilmu, bertambah iman. Kemudian bertambah ketaatan, yaitu ilmu yang kita amalkan, bertambah pula iman. Tetapi bertambah ilmu kemudian kita tak amalkan, maka berkurang keimanan dan bisa jadi iman itu bisa tercabut dari dalam dada kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena ada hadis Nabi menyebutkan ada orang yang beriman sejengkal mau meninggal dunia, dia kafir kepada Allah, dia murtad, maka dia mati dalam kekufuran, maka dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Nah, sementara kehidupan yang sebenarnya kehidupan bukan kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini, karena sifatnya sementara. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan yaitu kehidupan di akhirat nanti. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya
kehidupan di kampung akhirat itu, itulah dia kehidupan yang sebenarnya, kehidupan kalau manusia mengetahui. Tapi banyak juga yang tak tahu. Apa sebab tak tahu? Karena tak belajar. Apa sebab tak tahu? Karena tak mau tahu. Disebabkan karena sibuk dengan dunia yang mempesona. Dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, yang menyibukkan hanyalah dunia, dunia, dunia. Pitih, pitih, pitih. Duit, duit, duit. Uang, uang, uang. Kekuasaan, kekuasaan, kekuasaan. Pasangan, pasangan, pasangan. Anak, anak, anak. Cucu, cucu, cucu. Nah, itulah dia yang menyibukkan dunia. Itu adalah zahratul hayatid dunia. Itu bunga-bunga dunia. Disebutkan sebagai bunga dunia itu. Karena memang dunia itu seperti bunga, mempesona. Pagi-pagi kita lihat bunga itu kembang. Ada yang merah, ada yang kuning, ada bermacam-macam warnanya. Ada pula yang semerbak baunya. Dan bermacam-macam bentuk rupanya. Ada yang kecil, ada yang besar, dan Masya Allah, banyak sekali. Nah, tetapi apakah bunga itu kembang selama-lamanya? Tidak, sampai masanya dia layu. Kemudian jatuh. Kemudian habis, busuk. Hilang, ditebang angin. Begitu juga lah dunia. Dunia yang kita cari ini begitu juga lah. Nah, kita bangun rumah, beli kenderaan, simpan uang, pakai perhiasan. Selepas itu, apakah selama-lamanya? Kalau kita mati, apakah kita bawa semua itu? Tidak. Kalau ada emas di gigi itu, lapisan gigi itu emas, itu pun juga akan dicabut oleh ahli waris. Tak akan dibiarkan kita memakai gigi emas itu ke liang kubur. Nah, begitulah tentang dunia yang dahulu menyibukkan kita, rupanya satu pun tidak kita bawa mati. Nah, lalu yang kita bawa, yang mendampingi, yang bersama kita apa? Adalah amal. Apa yang dahulu kita kerjakan di dunia, itulah yang akan mendampingi kita dalam perjalanan panjang berikutnya. Nah, itulah dia buah dari keimanan kepada Allah dan buah dari keimanan kepada hari akhirat, hari pembalasan. Jadi 3 ayat yang kita pelajari ini tak susah untuk kita fahami, dan memang sangat mudah sekali untuk memahami. Yang susah itu adalah mengamalkannya. Mengapa susah? Disebabkan ada yang menghalang kita untuk mengamalkannya, meskipun kita dah mengetahuinya. Apa yang menghalang kita untuk mengamalkannya? Yang pertama yang ada pada diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu yang tamakkan dunia. Sudah satu mau dua. Sudah dapat satu gunung emas atau satu lembah penuh dengan emas, kalau dia gunakan untuk keperluan hidupnya, tak akan habis 7 keturunan. Tetapi apakah manusia cukup dengan satu lembah emas itu? Tidak, inginkan lagi lembah emas yang kedua. Yang dalam negara ini sebenarnya sudah lebih-lebih. Dia cari lagi tambang emas yang ada di luar negara sana. Nah, kemudian manusia bukan hanya ketika masa mudanya saja ia mencari harta, sampai ke masa tuanya. Kalau sudah pensiun masih juga lagi ingin harta? Kalau tidak, bohong berarti itu. Apa sebab? Sebab manusia itu selalu ingin menumpuk-numpuk harta. Allah yang menyebut dalam Quran, sampai masuk ke liang kubur. Alhaakumut, semua hafal ayat ini. Alhaakumut takatsur, melalaikan kamu mengumpul-ngumpulkan harta yang banyak itu, hatta tumul makabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, ini yang membuat kita menjadi berat mengamalkan, karena ada hawa nafsu yang tamak akan harta, ingin sebanyak-banyaknya. Dan hawa nafsu itu kalau berkaitan dengan harta tak akan pernah merasa puas. Kalau hawa nafsu yang menikmati harta, tabiat hawa nafsu itu tidak pernah merasa puas. Kalau iman yang menikmati harta akan merasa puas. Sedikit puas, banyak puas. Banyak puas, sedikit pun puas. Tak dapat pun puas.
puas juga. Karena orang yang beriman tidak melihat kepada harta itu, tapi melihat kepada yang memberi harta itu. Ketika Allah beri banyak, itu baik baginya. Ketika Allah beri sedikit, itu juga baik baginya. Ketika Allah tak beri, itu pun juga baik baginya. Jadi dia tidak lagi melihat kepada harta itu, tapi dia melihat kepada siapa yang memberi harta. Itu keadaan orang beriman. Tapi kalau keadaan orang yang mengikuti hawa nafsunya, tabiat hawa nafsu, tak pernah merasa puas, seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus, tak pernah merasa puas. Maka kita insya-Allah melalui mengaji, yaitu mengetahui kandungan kitab suci yang berkaitan dengan ayat-ayat yang akan menambahkan keimanan, mudah-mudahan insya-Allah kita terhindar dari mengikuti kehendak hawa nafsu, dan mudah-mudahan terjaga keimanan dan bertambah terus keimanan sampai kita meninggal dunia. Panjang mukadimah kita ini, karena memang 3 ayat ini karena tidak begitu susah, maka kita boleh memanjang-manjangkannya dengan sebenarnya membawa kepada diri kita sendiri, untuk kita jadikan sebagai nasihat bagi kita, peringatan bagi kita. Siapa lagi yang akan menasihati diri kita kalau bukan kita sendiri melalui ayat yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Allah berfirman, innani, sesungguhnya aku, ini masih firman Allah, perkataan Allah yang disampaikan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Di mana? Di atas bukit Tur Sina. Sesungguhnya aku, wahai Musa, aku Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran, illa, kecuali aku, fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Ini penyampaian dari Allah, itu berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Wa aqimis salata, wa aqim, dan dirikanlah wahai Musa as-salata, salat, li dzikri, untuk mengingatku. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Yang berikutnya lagi adalah berkaitan dengan kiamat atau akhirat. Inna, sesungguhnya, as-sa'ata, kiamat, atiyatun, pasti akan datang, akadu ukhfiha, aku menyembunyikan kapan datangnya kiamat itu, litujza, supaya atau agar dibalas, kullu nafsin, tiap-tiap diri, bima tas'a, dengan apa-apa yang telah ia kerjakan. Apa dulu yang dia kerjakan? Maka nanti dari apa yang dia kerjakan itu ia akan mendapatkan balasan. Baik yang dikerjakan, baik balasan yang akan diterima. Buruk yang dikerjakan, buruk balasan yang akan diterima. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Aku menyembunyikan kiamat itu agar tiap-tiap diri itu akan mendapatkan balasan dari apa yang telah diusahakan. Fala yasuddannaka anha, fala, maka janganlah wahai Musa, yasuddannaka, memalingkan kamu, anha, dari kiamat itu, sehingga tak percaya kepada kiamat, kepada akhirat,
Man la yu'minu biha, siapa yang tak beriman kepadanya. Oh, rupanya ada juga manusia yang tak beriman kepada hari akhirat, dan yang tak beriman pada hari akhirat itu pula berusaha untuk memalingkan yang beriman supaya tidak beriman pada hari akhirat. Oh, berarti ini adalah ujian bagi kita sekarang nih. Tak usahlah percaya pada akhirat. Sekarang ini dunia aja lah. Dunia ini aja kita nikmati. Akhirat pula nanti kita fikirkan. Oh, ini yang tidak beriman pada hari akhirat. Wattaba'a, dan dia mengikuti, yang tak beriman kepada hari akhirat itu mengikuti hawahu, hawa nafsunya, fatarda, dan yang membuat kamu, kalau kamu dapat dipalingkan oleh yang tak beriman kepada hari akhirat itu, membuat kamu celaka. Berarti yang tak beriman kepada hari akhirat pasti akan celaka. Ini penyampaian Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena kisah Nabi Musa disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad. Dan apabila Al-Quran itu dijaga, dipelihara, dan menjadi pedoman bagi manusia hingga ke akhir zaman, hingga ke kita pada hari ini, maka pelajaran pula bagi kita pada hari ini. Maka jangan sampai yang tidak beriman kepada hari akhirat itu memalingkanmu, wahai Musa, dari hari akhirat, yang mana dia mengikuti hawa nafsunya. Karena mengikuti hawa nafsunya, maka dia tidak beriman kepada hari akhirat. Dan kalau orang itu yang berhasil memalingkanmu, wahai Musa, maka kamu akan celaka. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Dan ini sebenarnya boleh juga kalau kita perhatikan, beriman kepada Allah ini adalah bidayah, permulaan. Beriman kepada hari akhirat, akhirat ini adalah, kalau berkaitan dengan perjalanan hidup kita, nanti adalah di penghujung perjalanan kita, nihayah. Jadi ini adalah permulaan dan akhir. Ini kalau kita lihat dari kaitannya dengan perjalanan hidup kita. Kita datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan kembali kepada Allah. Kapan kita kembali kepada Allah? Dihadapkan kepada Allah untuk menerima balasan, kemudian akan ditempatkan di tempat yang kekal dan abadi nanti di hari akhirat. Ini berarti berkaitan dengan perjalanan hidup kita. Nah, siapa yang berhasil dalam perjalanan hidupnya? Yang berjalan dengan keimanan kepada Allah, sehingga nanti dengan beriman kepada Allah, ketika sampai di hari akhirat, karena keimanannya kepada Allah, dia berbekal untuk hari akhirat, maka dia mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat. Itulah dia keberuntungan. Inilah dia perkara yang pokok, yang penting di dalam kehidupan dan manusia. Dari sinilah manusia itu bisa dikategorikan, bisa dikumpulkan mana yang berhasil, mana yang gagal. Karena kita ini sekarang dalam hidup ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhasil dalam ujian? Yang beriman kepada Allah. Siapa yang gagal dalam ujian? Yang kafir kepada Allah. Ujian itu adalah memilih. Nah, benar dalam memilih, beriman, berhasil dalam ujian. Gagal dalam memilih, salah dalam memilih, gagal dalam ujian. Sekarang ini pun kita sedang diuji. Malam ini mau kemana kita? Ke masjid, silakan. Tapi ada juga malam ini ke tempat maksiat, ada juga. Itu yang gagal dalam ujian. Karena hidup ini, selagi kita di dunia ini, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani aashkur am akfur, untuk menguji aku apakah aku akan bersyukur, membuktikan keimanan kepada Allah, ataukah akan kufur. Nah, sekarang ini pun kita sedang dalam ujian ini. Sudah sampai di majlis ilmu ini, kita pun sedang diuji. Boleh memilih. Mendengarkan pengajian, silahkan. Bersandar tidur, silahkan. Tak ada yang melarang. Nah, siapa yang berhasil dalam ujian?
yang sungguh-sungguh mendengarkan. Fastami' lima yuha, ayat sebelum ini. Dengar dengan sungguh-sungguh, berhasil dalam ujian. Nah, yang tidur gagal dalam ujian. Maka setiap saat sebenarnya kita diuji, sedang diuji oleh Allah. Kapan berakhir ujian ini? Kalau sudah mati itu tiba. Kalau sudah mati, maka habis sudah ujian. Maka selepas kematian tak ada lagi ujian. Selepas kematian itu adalah pembalasan sepenuhnya. Di dalam kubur, satu di antara dua. Kalau tidak kebun dari kebun-kebun surga, lubang dari lubang-lubang api neraka. Nanti juga ketika dibangkitkan juga demikian, mendapatkan kesenangan atau kesusahan, dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke neraka. Siapa orang yang beruntung? Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Kemudian di ujung ayat diingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup dunia itu melainkan kesenangan hidup yang menipu. Menyangka bosnya dia akan hidup selama-lamanya di dunia. Menyangka bosnya kesenangan dunia kesenangan yang sejati. Rupanya tidak, sampai masanya mati. Nah, kemudian ketika sudah meninggal dunia baru dia sadar. Nah, kalau ketika itu sadar akan menyesal, ingin kembali lagi ke dunia untuk menebus kelalaiannya dahulu. Tapi mungkinkah akan balik ke dunia? Tidak. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka yang lalai itu, maka dia pun berkata perkataan yang menyesal, yaitu bermohon kepada Allah, yaitu hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, aku akan beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Aku akan ke masjid ya Allah, karena rumahku dulu dekat dengan masjid, tapi tak sampai. Sekarang ni mau ke masjid. Tapi kalau dah mati mungkin lagi kembali? Karena selalu kita sebutkan kematian itu seperti memasuki sebuah pintu gerbang. Kalau sudah melaluinya, pintu gerbang itu akan ditutup dan tidak akan mungkin kembali lagi ke dunia. Aku akan bersedekah ya Allah, fa'as-saddaqa wa aku minas salihin. Aku akan infakkan hartaku, karena dulu aku banyak punya harta. Tapi mungkinkah akan kembali lagi? Tidak. Nah, penyesalan selepas kematian itu adalah bahagian dari siksaan, yaitu salah satu bentuk siksaan dari Allah adalah menyesal. Orang yang menyesal itu sengsara. Nah, maka dengan 3 ayat yang kita pelajari ini mudah-mudahan mengingatkan kita supaya kita tidak lalai dari beramal. Innani anallah, sesungguhnya aku wahai Musa adalah Allah. Kita sudah sampaikan tadi bahwasanya Nabi Musa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mendengar Allah berfirman, tapi Nabi Musa tidak melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di lembah tua yang disucikan. Dalam keadaan Nabi Musa begitu senangnya, begitu bahagianya karena dapat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pula mengangkatnya menjadi rasul. Maka Nabi Musa alaihi salam bersiap sedia dengan apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang isinya nanti itu adalah sebagai misi atau tugas yang mesti dijalankan sebagai seorang rasul yang diutus, yaitu Nabi Musa beriman kepada Allah dan menyampaikan tentang kebenaran supaya manusia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah, sesungguhnya aku, ini adalah firman Allah kepada Nabi Musa, aku adalah Allah.
Sudah kita terangkan sebelum ini tentang kata aku ini. Ketika Allah menggunakan kata aku bermakna menerangkan tentang zat Allah. Allah menerangkan tentang zatnya. Aku wahai Musa, zat Allah itu Esa. Satu. Maka Allah tidak menggunakan kata kami, karena kata kami itu bisa difahami lebih dari satu. Kemudian apabila Allah menerangkan tentang zatnya, maka berkaitan dengan ibadah. Karena ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka di sini Allah menggunakan kata aku, innani anallah, itu adalah untuk menerangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kemudian Allah menyebut namanya dengan lafzul jalalah Allah. Sebelum ini Allah menyebut ana Rabbuk, aku adalah Rabb, Tuhan. Nah, tapi sekarang ini Allah menggunakan kata ana Allah. Kalau disebut Rabb bermakna, sudah kita terangkan sebelum ini, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai yang menguruskan, Allah yang menyelenggarakan alam semesta ini, termasuk diri Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika penggunaan kata Allah sekarang ini, maka yang mesti difahami adalah Allah menerangkan dirinya sebagai yang diibadati. Ini yang penting. Karena tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, ibadah itu yang dilakukan oleh manusia itu hendaklah ditujukan kepadaku. Allah menyampaikan kepada Nabi Musa begitu. Jangan sampai ibadah yang dilakukan oleh manusia itu ditujukan kepada selain Allah. Tapi ada manusia yang beribadah kemudian ibadahnya itu dipersembahkan kepada selain Allah. Ada. Mereka itu berarti telah menyekutukan Allah. Mereka itu telah tersesat dari jalan yang benar. Jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang betul adalah beribadah hanyalah kepada Allah. Ini kita nyatakan dalam surah Al-Fatihah. Mana ayatnya? Iyyaka na'budu. Na'budu beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi ketika Allah menyebut dirinya dengan lafzul jalalah, Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu diciptakan untuk beribadah sama seperti yang lainnya. Semua manusia diciptakan untuk beribadah, dan ibadah itu ditujukan kepadaku. Sesungguhnya akulah Allah yang ditujukan ibadah kepadaku. Nah, jangan berpaling lagi. Inilah dia pangkal pangkal keselamatan hidup manusia. Kalau tidak dari sini, maka manusia akan celaka. Nah, jadi selamat dan celakanya manusia ditentukan oleh kalimah ini. Maka disebut kalimah ini adalah kalimat penentu kehidupan manusia. Mau selamat, la ilaha illallah. Tidak mau memperakui Allah sebagai yang ditujukan ibadah kepadanya, dan tidak beribadah tapi ditujukan kepada selain Allah, atau tidak beribadah sama sekali. Nah, kedua-duanya ini yang akan menyebabkan manusia celaka. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Ketika kata ibadah disebut, maka cepat fahami maknanya. Ibadah itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Ibadah apabila ditujukan ibadah kepada Allah, bermakna yang berhak memerintah itu adalah Allah, yang berhak melarang itu adalah Allah. Maka ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Menjalankan perintah Allah berarti taat.
patuh. Meninggalkan larangan Allah berarti taat, patuh. Maka ibadah itu juga difahami maknanya patuh atau tunduk. Umpamanya kita menyebut solat. Solat itu ibadah. Ya, mengapa solat disebut ibadah? Karena ada perintah Allah. Aqimus shalah, dirikanlah solat. Kemudian kita patuh. Ya Allah, hamba solat sebagaimana Engkau perintahkan, hamba buat. Nah, melakukan apa yang Allah perintahkan itu namanya tunduk, patuh, dan itulah dia ibadah. Nah, sebenarnya ibadah itu bukan hanya salat, puasa yang diperintahkan oleh Allah, ya ibadah. Zakat diperintahkan oleh Allah, ya ibadah. Apalagi yang lain? Menghubungkan silaturahim, iya, itu adalah perintah Allah, ibadah. Mencari rezeki yang halal, ya itu ibadah. Duduk di majelis ilmu, ya ibadah, karena diperintahkan oleh Allah, baik langsung melalui Al-Quran ataupun melalui hadis Rasulullah. Karena hadis Rasulullah itu adalah juga wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Cepat-cepat pergi ke masjid dan memilih saf paling depan yang diperintahkan, ya itu adalah juga ibadah. Senyum-senyum, ya karena dia adalah juga perintah. Semua yang diperintahkan maka bernilai ibadah. Jadi jangan fahami ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, memakai pakaian menutup aurat ini ibadah. Ya, memakai pakaian yang bersih-bersih ibadah. Oh, berarti tidak ada satupun perbuatan yang kita kerjakan melainkan bernilai ibadah dengan syarat. Nah, ini penting. Apa syaratnya tadi? Keimanan kepada Allah, bahwasanya apa yang kita buat itu adalah sebagai menjalankan perintah Allah. Nah, itu kaitannya dengan amal luaran. Tetapi amal luaran itu sholat bisa dilihat oleh orang lain berupa gerakan, ya, zakat, harta yang kita keluarkan. Tetapi ditentukan amal itu oleh niat yang ada dalam hati. Maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Maka ketika Allah menyebut fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, tunduk dan patuhlah kepadaku. Ada perintahku buat, ada laranganku tinggalkan, dan buat atau tinggalkan dengan ikhlas karena keimanan kepadaku, maka menjadi ibadah. Nah, kita ingin beribadah kepada Allah setiap saat. Bangun kita itu ibadah. Tidur kita itu pun kalau kita niatkan karena Allah, maka tidur kita pun juga ibadah. Tapi nanti, ya, bukan sekarang. Sekarang ini sedang mendengarkan pengajian, jangan tidur. Nah, nanti sampai masanya tidurlah. Silahkan. Nah, karena kita ingin menyegarkan tubuh kita ini, karena tubuh kita ini ada haknya juga. Berikan hak tubuh kepada tubuh, itu perintah. Rasulullah menyampaikan, a'ti likulli dzi haqqin haqqahu, berikan hak kepada yang berhak. Hak tubuh beristirahat, istirahatkan tubuh itu dengan tidur. Nah, ketika kita menjalankan perintah Rasul sama dengan menjalankan perintah Allah, atiullaha wa atiur Rasul, maka bernilai ibadah. Ini bedanya orang beriman dengan orang yang kalau tidak beriman tuh lembut sedikit. Orang kafir. Bedanya orang beriman dengan orang kafir, itulah bedanya. Orang beriman hidup mereka karena keimanan kepada Allah. Orang kafir hidup mereka karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Karena dalam hati manusia itu dua saja, ada iman, ada nafsu. Nah, kalau tidak karena keimanan kepada Allah, berarti karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Makannya karena hawa nafsu, minumnya, pakaiannya, bangunnya, tidurnya karena hawa nafsu. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, menutupi keberadaan Allah. Menutupi dalam bahasa Arab kafara. Kafara itu menutupi. Bayar kifarat, kafarah maknanya menutupi kesalahan yang telah dilakukan. Buat
menginfakkan harta, kafarah. Orang kafir, orang yang menutupi keberadaan Allah. Ada perintah Allah, dia tak buat. Ada larangan Allah, itu pula yang dia kerjakan karena sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Itu orang kafir. Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku adalah Allah, imani aku. Ada perintahku, buat. Ada laranganku, jangan kerjakan. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Sebenarnya kalau sudah disebut maka beribadahlah kepadaku, termasuk salat atau tidak? Termasuk. Mengapa disebut lagi salat di sini? Ini namanya penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Tadi kan umum. Sebenarnya yang khusus itu sudah masuk kepada yang umum. Salat itu sudah masuk kepada ibadah. Ibadah makna umum semuanya, termasuk salat. Mengapa disebutkan lagi salat? Penyebutan salat secara khusus untuk menerangkan pentingnya salat tersebut. Sama dengan kita ini, umpamanya saya sebut secara umum, jemaah yang hadir ini semuanya adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut satu orang dari jemaah itu juga, tapi disebut yang dimuliakan bapak ketua kelas kita, umpamanya. Yang tadi masuk tidak bapak itu kepada jemaah itu juga? Masuk. Penyebutan yang akhir ini diistimewakan. Jadi penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum untuk menerangkan pentingnya yang khusus tersebut. Berarti pentingnya salat karena disebutkan secara khusus setelah penyebutannya secara umum. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maknanya dirikan salat karena dengan salat itu akan mengingat Allah. Karena apabila kita salat kita akan menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim. Menyebut nama Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengingat Allah. Jadi dengan salat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingin juga lihat kata aqimis salat, dan dirikanlah salat. Kalau kita menyebut dan dirikanlah tiang, kapan tiang itu bisa berdiri? Kalau ya tegak itu berdiri samalah. Kapan baru sesuatu itu bisa tegak kokoh, baru berdiri kokoh itu kapan? Bila kalau fondasinya ini kuat, kuat kokoh, tegaknya itu. Jadi tegak berdiri itu berdasarkan kepada fondasi dasarnya ini. Begitu juga dengan salat. Kapan salat itu? Kalau disebut dirikanlah salat, maka salat itu menjadi sempurna kalau salat itu di atas fondasinya. Fondasi salat itu apa? Syarat-syaratnya cukup, rukun-rukunnya cukup. Nah, ketika syarat cukup, rukun cukup, bermakna kita telah mendirikan salat. Kalau syarat tak cukup, rukun tak cukup, maka salat itu tak jadi berdiri, tak tegak dia. Maka digunakanlah kata aqimus salat. Sebenarnya boleh juga menggunakan kata sallu salatlah. Tetapi ada kata aqim ini, dirikanlah, bermakna di sana ada fondasi tempat tegaknya salat itu, yaitu mulai dari niat ikhlas mata-mata karena Allah, kemudian menghadapkan diri ke kiblat umpamanya, kemudian berdiri bagi yang berkuasa. Ini kan rukun-rukun salat. Sempurnakan semua rukun salat itu, maka salat itu bermakna telah berdiri, dan salat yang seperti itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Wa aqimis salata lidzikri. Ada lagi tafsiran para ulama, mengapa salat disebut secara khusus? Karena dibanding dengan ibadah yang lain, salat ini adalah ibadah yang meliputi perbuatan badan, kemudian juga hati sekali. Badan juga, hati juga. Nah, berkaitan dengan badan dan hati. Kalau badan saja salat, kemudian hati tidak, tak jadi.
Ya, hati tidak maknanya dia lalai. Ya, badannya solat, ikut imam juga, rukuk juga, sujud juga. Tapi hatinya di pasaraya umpamanya, di mall umpamanya, di kebun sawit umpamanya, sehingga selesai solat dia pun terkejut, dah selesai dah rupanya. Dia sendiri pun terkejut. Nah, orang yang seperti ini tidak disebut mendirikan solat, karena solat itu adalah dengan hati, jiwa, dengan ruh kita, dan juga dengan badan kita, al-jawarih, anggota tubuh. Kemudian solat bukan hanya meliputi jasmani dan rohani. Solat ini adalah ibadah yang senantiasa dilakukan. Kalau kita puasa, yang wajib itu di bulan Ramadan saja. Kalau kita zakat, itu kalau cukup nisab baru zakat. Kemudian kalau haji sekali seumur hidup yang wajib, dan itu pun ke tanah suci. Kalau haji ke Kampar tak jadi haji. Nah, bermakna sangat terbatas sekali. Ibadah itu sangat terbatas sekali. Sementara solat itu ibadah yang tidak terbatas. Solat ibadah yang mesti dilakukan setiap saat, setiap hari. Setiap hari mesti solat. Berapa kali yang wajib sehari semalam? 5 kali. Setiap hari. Sehat, solat. Sakit, solat juga. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Pada waktu berbaring hanya bisa umpamanya menggerak-gerakkan kepala, gerakkan kepala. Tak bisa gerakkan kepala, hanya mata saja, gerakkan mata. Mata pun tak bisa digerakkan, hati yang hanya bisa bergerak, gerakkan hati. Nah, itu yang terakhir sekali itu. Berarti solat itu ibadah yang tak pernah gugur, tak boleh digugurkan hingga kita meninggal dunia. Bermakna sepanjang hayat solat. Nah, begitu pentingnya solat, maka Allah perintahkan solat secara khusus untuk didirikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Oh, berarti solat itu bukan dimulai dari Nabi Muhammad ya? Sudah ada juga solat pada Nabi Musa. Ya. Bahkan sebelum Nabi Musa lagi, Nabi Ibrahim pun juga solat. Semua para nabi itu solat. Tapi apakah solat mereka seperti solat kita? Wallahu a'lam. Nah, itu dia yang pentingnya. Tapi mereka solat? Ya, solat. Ada ruku', ada sujudnya juga. Solat sebelum Nabi Muhammad? Nah, jangan wallahu a'lam terus. Karena Allah ada berfirman kepada Maryam. Maryam itu sebelum Nabi Muhammad. Ya Maryam uqnuti li rabbiki. Wahai Maryam, beribadahlah kepada Tuhanmu. Wasjudi warka'i. Sujudlah kamu dan rukuklah kamu. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Berarti salat Maryam dahulu ada rukuk dan sujud. Salat Bunda Maria itu ada rukuk, ada sujudnya. Salat ibu Nabi Isa itu ada rukuk, ada sujud. Itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat. Dan itu adalah nilai dari hidup, yaitu ibadah. Salat. Salat itu adalah, kalau kita bawa kepada hadis Nabi, yang pertama kali ditanya di hari akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min rabbih, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Yang pertama kali ditanya dari seorang hamba itu adalah salat. Dilihat salatnya dulu. Baik salatnya, itu pertanda baik semua amalnya. Bermakna salat menjadi pengukur dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau mau melihat seseorang itu lihat salatnya. Kalau mau cari calon menantu, lihat salatnya. Kalau mau mencari calon guru yang akan membantu kita, umpamanya dalam lembaga pendidikan, lihat salatnya. Kalau sudah mengabaikan salat, sudahlah. Maka ulama mengatakan kalau salat sudah ditinggalkan, maka selain salat lebih mudah akan ditinggalkan. Kalau kepada Allah saja sudah diabaikan, maka apalagi kepada selain Allah. Maka pengukur itu adalah salat. Jangan sekali dua kali, uji berhari-hari, berkali-kali. Coba lihat,
Kalau dia melambat-lambatkan solat, itu dah pertanda itu. Satu, catat, tulis. Oh, biasanya kalau solat zuhur, solat asar itu biasa. Solat subuh, lihat solat subuhnya, tepat waktu atau enggak. Kalau solat subuhnya di waktu duha, solat duha, maka tak bisa diterima, lewat, ini tak bisa ini. Maka kita bisa melihat seseorang itu dari solat. Bahkan siapa yang mendirikan solat, dia seperti mendirikan agama ini. Dan siapa yang merubuhkan, maknanya tidak solat, merubuhkan solat, maka dia sudah merubuhkan agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Maka dikatakan juga as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kalau dirobohkan, roboh bangunan. Kalau ditegakkan, tegaklah bangunan, karena bangunan itu tegaknya dengan tiangnya itu, karena tiangnya. Oh, berarti penting sekali solat, sehingga khusus perintah solat itu disampaikan kepada Nabi Musa selepas perintah ibadah secara umum. Bahkan kalau kita buat kepada Rasulullah, ini kalau kita tambah-tambahkan lagi, pengajian tafsir ini enaknya begitu, bisa kita panjang-panjangkan. Tinggal lagi mau panjang atau enggak, itu saja. Mau panjang sampai pagi. Karena kalau dipanjang-panjangkannya bisa, maka kita lihat buku-buku tafsir para ulama itu, ada yang 30 jilid, tapi ada juga yang 2 jilid saja, ringkas-ringkas. Maka kalau kita ingin menikmati lebih panjang kajian ayat Al-Quran itu, pilih tafsir yang besar-besar. Nah, ada tafsir Al-Kabir, umpamanya Mafatihul Ghaib, karangan Imam Ar-Razi. Wah, itu banyak, besar sekali. Maka kita akan menikmati, karena setiap kata itu akan dibahas dengan terperinci. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Li dzikri, untuk mengingat Allah. Mengingat Allah, kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Ketika hamba itu melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan hamba itu. Maka bermakna kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan belas kasihan Allah, kita sakit ingin disembuhkan, salat hajat. Kemarau panjang tak turun-turun hujan, salat apa? Istisqa. Tak bisa buat pilihan yang mana ya, ini atau ini ya, salat istikharah. Banyak sekali salat ya, salat. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya kiamat itu akan datang. Sesungguhnya kiamat, ini penyampaian kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kiamat itu pasti akan datang. Kiamat itu akan datang. Kiamat itu didatangkan atau kiamat itu datang dengan dirinya sendiri? Ya, jadi kata atiyah. Kalau Allah yang memberlakukan kiamat, bermakna Allah mendatangkan kiamat itu sehingga kiamat itu berlaku, terjadi. Tetapi di sini disebut kiamat itu datang seakan-akan, ini pemberitahuan dari si Allah bahwasanya telah ditentukan waktunya. Dan apabila sampai masanya, kiamat itu akan berlaku, dia datang. Sebenarnya bukan datang dengan sendirinya, karena Allah telah menentukan masanya. Sudah ditentukan masa kiamat itu? Sudah. Kapan? Nah, sambungan ayat, akadu ukhfiha, aku menyembunyikannya. Mengapa Allah menyembunyikan kiamat itu? Karena hidup ini sebagai ujian. Kalau Allah tidak menyembunyikannya, hilang makna ujian. Karena dengan menyembunyikan kiamat itu, maka manusia bersiap sedia setiap saat, karena kapan-kapan kiamat itu bisa jadi terjadi, berlaku. Maka Allah sembunyikan. Sama dengan mati. Mengapa Allah sembunyikan kematian itu? Sebagai ujian, supaya kita setiap saat siap sedia. Kalau tahu kita kapan mati, kita hilang mana ujian. Tak apalah kita buat maksiat aja lah sekarang, karena mati 3 hari lagi umpamanya. Kita buat-buat aja lah maksiat. Nanti 10 menit mau mati barulah kita tobat. Hilang mana ujian. Maka baru
Sempurna makna ujian itu apabila ujung ajal kita, kiamat kita adalah kematian. Berakhirnya hidup kita kematian, berakhirnya kehidupan alam semesta kiamat. Nah, kiamat itu pasti. Kiamat, hancurnya alam semesta pasti, mati kita pun juga pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tahu kita kapan kita mati? Tak tahu. Besok masih hidup? Wallahu a'lam. Itu jawaban yang betul. Hanya Allah yang tahu. Saya rasa umur saya ini masih lama lagi. Karena kami dalam keluarga umur kami panjang-panjang. Nah, rupanya besok udah tak ada lagi dia meninggal. Nah, maka kita katakan, itu kematian rahasia Allah Ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui. Yauma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan berlaku besok. Akadu ukhfiha, aku menyembunyikannya. Mengapa Allah menyembunyikan? Sebagai ujian. Nah, siapa yang berhasil dalam ujian? Yang melakukan kebaikan. Siapa yang gagal dalam ujian? Yaitu yang tidak beriman, melakukan kemaksiatan. Maka nanti litujza kullu nafsim bima tas'a, untuk dibalas setiap diri itu disebabkan apa yang telah ia kerjakan, usahakan. Jadi balasan itu sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Maka bima tas'a, dengan apa-apa yang telah ia usahakan, bermakna balasan itu sesuai dengan perbuatan. Banyak buat, banyak balasan. Sedikit buat, sedikit balasan. Tak ada buat, nah itulah dia. Selalu kita ulang-ulang begini ini. Nah, lalu berarti kalau hidup kita nanti di hari pembalasan bergantung dengan perbuatan kita pada hari ini, bermakna orang yang cerdas adalah orang yang banyak berbuat pada hari ini. Berarti orang yang malas-malas itu adalah orang yang, nah, kalau disebut cerdas, lawan cerdas apa? Bodoh, bongak, orang yang tidak pintar. Maka dalam hadis nasib, siapa orang yang pintar itu? Al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Amila, beramal, lima ba'dal maut, selepas kematian. Beramal untuk kehidupan selepas kematian. Nah, itu orang yang cerdas. Kapan beramal untuk kehidupan selepas kematian? Beriman, dan di atas keimanan itu beramal ikhlas semata-mata karena Allah. Itulah dia kehidupan yang sebenarnya. Jadi hakikat kehidupan itu diterangkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jangan sampai goyah, karena prinsip hidup yang seperti itu bisa jadi berubah. Maka Allah mengingatkan Nabi Musa ayat berikutnya, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Jangan sampai orang yang tak beriman kepada hari akhirat itu memalingkan kamu, wahai Musa, dari berbekal untuk hari akhirat. Oh, berarti ada manusia yang berusaha memalingkan kita untuk beriman kepada hari akhirat, yaitu dengan beramal berbekal untuk mendapatkan balasan di hari akhirat. Mereka ini yang mungkin tak jauh dari kita, di sekitar kita juga. Nantilah solat tu. Sekarang enjoy dulu lah kita ini. Enjoy pula katanya. Apa enjoy itu? Oh, bersenang-senang aja lah kita. Duduk lah. Ngopi-ngopi dulu. Solat zuhur ni panjang waktunya. Belum lagi. Sekarang masih pukul 12 lebih saja. Nantilah pukul 1, 2, 3. Kemudian terdengar azan asar berkumandang. Saya belum zuhur lagi. Nah, ini besar tertawanya, mungkin kena lah agaknya. Nah, ada, kita jumpai yang seperti itu. Ada. Bahkan yang lebih dari itu. Sholat ini nantilah. Yang penting sekarang ini berdagang dulu. Ini orang sedang banyak datang ini.
Ini peluang ini tak selamanya banyak orang datang ini. Ini untung besar kita ini. Kalau kita tutup rugi besar kita ini. Nah, nanti. Akhirnya meninggalkan sholat, lewat waktu sholat. Nah, ini yang disebut di dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu berada di neraka saqar? Lam nakum minal musallin, karena kami dulu tak sholat ketika di dunia, sibuk berdagang, tak sholat. Ada pula yang kerjanya apa, sebagai supir umpamanya, tak sholat. Ada pula sebagai tukang bangunan, tak sholat. Macam-macam. Sebagai guru mengajar sana kemari, tak sholat. Nah, kalau sudah tak sholat, habis sudah, tak ada lagi nilainya. Karena yang menjadi penentu adalah sholat itu. Wattaba'a hawahu, orang yang seperti itu mengikuti kehendak hawa nafsu, fatarda, maka kamu akan celaka. Ini peringatan kepada Nabi Musa dahulu, juga peringatan kepada Rasulullah. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah, dan juga peringatan bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.